Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Charles Diningrat, NPM 202102102036. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang dibagikan oleh Pak Erpin Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Charles Diningrat, NPM 202102102036. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara kelas A. Tempat tanggal lahir Canggu 09 April 2002. Alamat Canggu, Batu Berak, Lampung Barat. Pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung. Yang kontrak belajar yang akan datang, yang pertama belajar adalah proses kolaborasi, yang kedua belajar adalah proses menyenangkan, yang ketiga kita bisa dan setuju tingkatkan rasa percaya diri, yang keempat perkaya sumber dan bahan dalam penyajian materi, yang kelima optimis dan kerjakan tugas tepat waktu, yang keenam sopan santun, salam dan sapa, yang ketujuh mulai semuanya dengan bismillah. Yang pertama, substansi hukum Islam. Makna hakikat suatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensi adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu, dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu. Definisi yang disebut dalam ilmu muntik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis terdekat atau genus praxium dan perbedaan spesifik atau differentia spezifika. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Pengertian filsafat Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari tiga, yaitu filsafat hukum dalam Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam atau sistemis, logis, dan radikal tentang sebagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Yang kedua, hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas atau mabda aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, izam ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah atau at-tasyri'. Yang berikutnya, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wawancara argumentasi. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Yang ketiga, sistemis. Yang keempat, radikal. Yang kelima, hakikat. Nah, berdasarkan 5 ciri-ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu, keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala materi tentang pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya
mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum dan akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat lainnya yang berhubungan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah, laku, dan etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan suatu susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperkenalkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah terciptakan. Dan yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Sesuatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat. Tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan global. Permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, masih membuat prinsip-prinsip hukum terperinci atau konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan terang-terangan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima semua tempat dan di setiap saat juga diterapkan. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis atau mudah diubah bentuknya. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna beritizat dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Dan selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Saidi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk
membebaskan mukallaf dan perintah-perintah bawah nafsunya atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaram, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara almiah atau idiataram secara terpaksa. Sedangkan al-ta'akuli adalah sebaiknya, dan yang selanjutnya bersifat ta'abudi. Bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka atau ide dan konsep yang terkandung di dalamnya dan dapat dinilai khairu ma'akulah al-ma'ana atau yang rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW mencium batu Hajar Aswad. Melihat itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Yang selanjutnya bersifat ta'akuli. Kedua atau yakini ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, yang makanya dapat dipahami oleh nalar ma'akula'a al-ma'ana atau rasional. Maka manusia dapat melakukan materi tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam atau filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari kedua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijakan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis atau logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik, yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan dimaksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Ciri-ciri syariat berpisah pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan atau rabaniyah. Yang kedua, universal atau alamiah. Yang ketiga, menyeluruh atau syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan atau tawazun. Yang kedelapan, hubungan erat atau talazun antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amalia atau praktik digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas berpautan dengan perbuatan badiniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasri yang
yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah tasyri'. Yang dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawi, maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasyri' wad'i. Pengertian di atas memberikan pemahaman bagi tasyri' merupakan materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Bersifat teologis artinya hukum Islam yang diciptakan karena ia mempunyai, artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kedamaian di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang bakal di akhirat kelak. Inilah membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan peraturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Allah Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Filsafat tasyri'. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dengan memeliharanya. Filsafat bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama daim al-amkam atau dasar hukum Islam, yang kedua mabadi al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga usul al-ahkam atau pokok-pokok hukum Islam, atau masyihadir al-hakam sumber-sumber hukum Islam, yang kelima qawaid ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah dan sebagainya. Filsafat bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, materi tentang sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan supaya mengatur perilaku manusia baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum. Di hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, kemasalahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dari dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada jumlah ayatnya. Yang kedua, Al-Sunnah. Pada uraiannya sebelum telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan dan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran dari otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian Al-Sunnah sebagai dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Yang selanjutnya akal dan
Proyeksi istijad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para pra-Islam, yaitu bahwa memberhentikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan berpikir. Berdasarkan pemikiran itu dan lahirlah sesuatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah. Dipikirkan sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kepada berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang terakhir, akal dan proyeksi jihad. Istijad menurut bahasa berarti usaha yang keras bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah istijad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalahnya yang belum ada keterangan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan istijad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan hukum materi tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah, secara bahasa maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, ya maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Perantara maqasid asy-syariah, sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menetaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi di perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedang perantaranya diperolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang buat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakini terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, materi tentang metodologi hukum Islam, objek dan objek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah secara berhubungan dengan perbuatan mukhalaf dalam bentuk al-ibtida, at-takhir, dan al-wadi'i. Yang dimaksud dengan kitab dengan
firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Ada beberapa hukum takhlifi, yaitu izab. Yang pertama izab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua naf, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanifah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, karahah, tahzi, dan nat, dan ibahah. Menurut ulama Hanifah ya, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takhlifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah ala ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis yang menjelaskan atau melalui pendekatan istijad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Istijad sebagai metode pengaliuan hukum Islam. Pengaliuan hukum Islam. Istijad berasal dari kata zahda, artinya al-mayakah, atau sulit, berat, susah, dan sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata istijad artinya kesulitan dengan kesusahan atau al-mayakah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqat. Abdul Wahab Khalid mendefinisikan itizad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syariah dari dalil-dalil syariah. Yang terperinci dari semua definisi tentang istijad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istijad itu adalah: yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil yang ada dirinci sedemikian materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar yang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam itu antara lain: yang pertama, menyediakan kesempitan dan kesukaran. Contoh: A. Orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ialah yang boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Yang ketiga, bertahap dan menetapkan hukum. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Kaidah hukum dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazar, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian.
Tujuan hukum Islam, kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum Islam dalam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih al-syad. Materi tentang bangun hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita memperhatikan pengertian di atas, Bestrul betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologinya. Sebagaimana dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak pada atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandangi sebagai keluarga dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimananya telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW disebut sunnah. Menurut Haduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dalam usaha menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan agamanya. Karena hukum dalam religius, pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Yang selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia adalah pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional? Dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis atau living law, di mana Indonesia yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Materi tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari 2 kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakini kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih atau bukan syariat. Pengertian istijad. Istijad adalah salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, istijad adalah mengarahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata istijad
hanya digunakan pada usaha, memerlukan pengarahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha untuk pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan istijad, meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah istijad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menuntut fitrah atau sunatullah. Yang hak sunatullah telah menjewantahkan dirinya dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus seperti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam hal itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal, hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan. Manusia ungkapkan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia yang taat hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.